Rudolfo Uno. Kita dari kelas 3A dengan NIM 1320 1340 17. Kita dari kampus Politeknik Negeri Ambon. Di sini kita menjelaskan sedikit tentang pengaruh volatilitas penjualan, volatilitas arus koperasi, dan hutang terhadap persistensi laba. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki potensi sangat besar untuk mengembangkan hasil dari alam dan produk pertanian. Di sektor pertanian banyak sekali penghasilan dari Indonesia. Ada palawija, kelapa sawit, padi, kacang tanah, dan lain sebagainya. Hasil penelitian Famini 2010 menyatakan bahwa volatilitas penjualan dengan potensi laba, sedangkan Sultri 2012 menyatakan tidak terjadi koleransi yang signifikan antara volatilitas penjualan dengan potensi laba. Berdasarkan data yang diperoleh dari website resmi Bursa Efek Indonesia, pada tabel 1.1 diketahui bahwa 4 perusahaan sektor pertanian periode 2016-2012 mengalami fluktuasi laba, penurunan dan juga meningkatnya laba pada ketidakstabilan laba perusahaan. Ini tabelnya bisa dilihat. Dari tabel di atas menunjukkan bahwa laba perusahaan tidak stabil. Di setiap tahun ada meningkat dan juga menurun. Laba menjadi elemen yang cukup luas untuk menggambarkan kinerja perusahaan, serta informasi laba menjadi tolak ukur keberhasilan perusahaan. Sehingga penelitian ini perlu dilakukan karena persistensi laba dapat digunakan untuk melihat perusahaan dalam mempertahankan labanya, serta membantu memberi informasi mengenai kondisi perusahaan. Kita masuk pada pengaruh volatilitas penjualan terhadap persistensi laba. Berdasarkan teori sinyal Ross 1977, variabel volatilitas penjualan dapat memberikan informasi kepada investor mengenai banyaknya penjualan dalam satu periode. Jika informasi volatilitas penjualan pada perusahaan terjadi perubahan yang sangat signifikan setiap periodenya, maka hal ini dapat diindikasi bahwa terjadinya kesalahan estimasi pada nilai penjualan dan tidak menunjukkan nilai penjualan yang sebenarnya, sehingga potensi laba akan turun. Berikut ini kita masuk pada pengaruh volatilitas arus kas koperasi terhadap persistensi laba. Berdasarkan teori yang sama, teori sinyal Ross 1977, variabel volatilitas arus kas koperasi memberikan sinyal beberapa kondisi arus laba koperasi setiap periode. Karena keluar atau masuknya kas akan mempengaruhi laba perusahaan. Jika terjadi perubahan yang signifikan dalam waktu yang singkat pada nilai arus kas koperasi perusahaan, maka dapat diindikasi bahwa terjadinya kesalahan dalam pencatatan informasi yang dalam memberikan sinyal buruk karena arus kas koperasi tidak menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Maka hal ini akan mempengaruhi persistensi laba dan juga akan mempengaruhi perusahaan tersebut. Berinvestasi di perusahaan sektor pertanian sangat besar untuk Indonesia, tapi menanggung risiko yang cukup besar juga karena Indonesia memiliki dua iklim, ada iklim hujan dan juga panas, dan di situ sangat mempengaruhi hasil panen dari pertanian, karena hasil panen sangat tidak memuaskan kalau saat musim hujan ataupun panas. Kita masuk pada pengaruh hutang pada persistensi laba. Berdasarkan teori sinyal Ross
1977 perusahaan memiliki hutang yang tinggi, maka presentasi laba yang dimiliki akan meningkat sehingga akan memberikan informasi yang baik. Tingginya hutang satu perusahaan juga dapat menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kinerja yang baik. Hutang juga dijadikan sebagai sumber dana suatu perusahaan yang diperoleh dari pihak kreditor untuk menjalankan aktivitas perusahaan. Dari hutang tersebut, perusahaan berusaha untuk mengembangkan usahanya serta memperoleh laba yang diinginkan. Kita masuk pada presentasi laba. Presentasi laba adalah laba yang tidak mengalami fluktuasi yang signifikan setiap periode sehingga mudah diprediksi. Di masa depan, perusahaan presentasi laba dihitung menggunakan rasio yang sama dengan penelitian Delvira dan Nel Frita. Volatilitas penjualan. Volatilitas penjualan merupakan pergerakan naik atau turunnya jumlah penjualan pada satu periode ke periode lainnya. Rumus pada volatilitas penjualan mengacu pada penelitian pendahulu yaitu Fanani 2010. Di sini rumusnya. Kita masuk pada volatilitas arus kas operasi. Volatilitas arus kas operasi adalah pengaruh yang terjadi pada nilai arus kas operasi suatu periode yang dihitung setiap periode. Volatilitas arus kas operasi berguna untuk melihat laba masa depan. Untuk menghitung nilai volatilitas arus kas operasi tersebut ditulis menggunakan pengukuran menurut Fanani 2010 dan mengacu pada Den Ho dan Dickheff 2002 adalah mencari penilaian standar deviasi arus kas operasi perusahaan atau inilah rumus mereka bertiga. Berikutnya kita masuk pada hutang. Hutang merupakan dana untuk aktivitas operasional maupun investasi yang dipinjamkan pihak kreditor. Hutang yang digunakan adalah total hutang secara keseluruhan, yaitu hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang. Rumus mengacu pada penelitian Putri dan Supatmi 2016, yaitu menggunakan debt to total asset ratio. Rumusnya sini. Berikutnya kita masuk pada metode analisis data. Metode analisis data statistik menggunakan bantuan SPSS versi 2022 dengan model regresi linear. Pada model regresi ini dapat menjelaskan hubungan fungsional antara suatu variabel di depan dan lebih dari suatu variabel independen. Adapun model persamaan untuk menguji hipotesis secara keseluruhan seperti menurut Gani dan Amelia 2015. Rumusnya sini. Kita masuk pada pengaruh volatilitas penjualan terhadap presentasi laba. Hasil penguji hipotesis menggunakan SPSS 2 versi 22 menunjukkan volatilitas penjualan memiliki nilai koefisien regresi sebesar 382 dan tingkat signifikan sebesar 0,705, lebih besar dari 0,05.
Artinya volatilitas penjualan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap persentase laba. Maka hipotesis pertama atau high pertama diterima. Berdasarkan teori sinyal, nilai volatilitas penjualan sulit untuk diprediksi. Sebab jika terjadinya perubahan yang sangat signifikan pada nilai penjualan dalam kurun waktu yang nilainya penjualan dalam kurun waktu yang singkat, maka menunjukkan terjadinya kesalahan estimasi pada nilai penjualan. Berikut ini kita masuk pada pengaruh volatilitas arus kas operasi terhadap persistensi laba. Hasil penguji hipotesis volatilitas arus kas operasi memiliki tingkat signifikan sebesar 0,705. Artinya volatilitas arus kas operasi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap persistensi laba. Hal ini menyatakan bahwa hipotesis kedua ditolak. Berdasarkan teori sinyal, perusahaan menggambarkan volatilitas arus kas operasi melalui laporan keuangan. Hasil penelitian melalui laporan keuangan, dan pada variabel ini ialah adanya pengaruh positif namun tidak signifikan pada persistensi laba. Adanya pengaruh positif menunjukkan semakin meningkatnya persistensi laba suatu perusahaan. Berikut kita masuk pada pengaruh hutang terhadap persistensi laba. Hasil penguji hipotesis variabel hutang memiliki koefisien regresi positif sebesar 0,521 dan tidak signifikan sebesar 0,606. Artinya variabel hutang berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap persistensi laba. Hal ini menyatakan hipotesis ketiga ditolak, sehingga sesuai dengan teori sinyal, hutang memberi informasi jika perusahaan mampu melunasi hutang, maka persistensi laba perusahaan akan tinggi. Persistensi perusahaan akan dinilai baik di mata perusahaan yang lain dan investor dan kreditor, sehingga dapat dianggap sebagai sinyal baik untuk membantu dalam pengambilan keputusan investasi. Kesimpulan, dapat ditarik kesimpulan bahwa pertama, volatilitas penjualan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap persistensi laba. Kedua, volatilitas kas operasi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap persistensi laba. Ketiga, hutang berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap persistensi laba. Berdasarkan hasil kesimpulan pada penelitian ini, dapat diajukan saran kepada penelitian pihak manajemen untuk mengawasi nilai penjualan perusahaan agar tidak terjadi perubahan secara signifikan dalam kurun waktu yang sangat singkat dan menghindari adanya kesalahan pencatatan atau manipulasi pada nilai penjualan perusahaan. Terima kasih. Jika ada kesalahan dari saya,